Wabarakatuh. Dalam video saya kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat permohonan untuk membuat buku pelaut di Sah Bandar atau di Departemen Perhubungan Laut. Nah, dalam kali ini saya akan menggunakan desktop, dan pertama yang harus kita lakukan yaitu pergi ke internet browser, baik itu kita bisa menggunakan Google Chrome, Firefox atau internet browser yang lain, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Nah, setelah kita masuk ke Google Chrome, kita masuk ke websitenya Departemen Perhubungan Laut dengan mengetik dokumen. Nah, di atas ini dokumenpelaut.debhub.go.id. Maka setelah itu kita akan masukin portal dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Ini dashboardnya, ini portalnya. Jadi di sini ada 5 ikon. Masing-masing ikon ini ada fungsinya. Tapi untuk membuat permohonan buku pelaut kita akan menggunakan buku pelaut. Kan tetapi kita sebelum masuk ke ikon buku pelaut, saya akan jelaskan satu persatu apa sih fungsi dari ikon-ikon ini. Yang pertama, informasi. Di dalam informasi kita akan menemukan banyak sekali informasi-informasi perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja pelaut, ataupun perusahaan-perusahaan atau agensi-agensi yang menyalurkan pelaut, yaitu kalau bisa sekarang kita suka bilang broker. Nah, di sini adalah broker izin resmi dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di sini kita bisa lihat satu persatu antara itu resmi atau tidak resmi, atau profil atau kredibilitas dari perusahaan itu sendiri. Maka banyak sekali teman-teman di grup-grup yang menanyakan antara perusahaan ini resmi apa tidak resmi, ini bagaimana, itu bagaimana. Maka selengkapnya bisa kita lihat di sini. Ini banyak sekali, ada ratusan perusahaan yang terdaftar di Kementerian Kelautan. Nah, seperti saya ambil contoh seperti PT Oceanindo Prima. Nah, statusnya masih aktif. Nomor izinnya SIUP Pak 1.1 tahun 2014. Nah, tanggal izinnya 5 September 2014 dengan PWP-nya segini, alamat lengkapnya di sini, dan nomor teleponnya seperti ini. Dan status ini sangat penting karena kalau seperti PT Oceanindo dia aktif dan tidak ada catatan apapun. Cuman kita lihat dari PT BSM Crew Service Center Indonesia. Kita lihat PT Piramid, yaitu ada surat peringatan SP. Ini berarti ada sesuatu di dalamnya. Apa kasusnya di situ kita tidak tahu. Nah, di sini kalau kita sudah melihat status dari perusahaan itu atau PT itu dalam surat peringatan 1, kita harus warning di sini, ya. Jadi seperti itu. Di sini banyak sekali daftar perusahaan-perusahaan resmi yang sudah terdaftar di Departemen Perhubungan Kelautan khususnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Barangkali ini informasi penting buat teman-teman yang memang bekerja di nasional, pelayaran nasional atau pelayaran internasional. Jadi ini ada sebagian mereka yang cuma melayani atau merekrut untuk kru-kru nasional, dan ada juga yang merekrut untuk kru-kru yang internasional. Nah, itu adalah informasi yang kita bisa dapatkan. Ada lagi yang bisa kita dapatkan di informasi itu. Selain data SIUPAK, juga ada data rumah sakit. Nah, ini data rumah sakit yang terdaftar ataupun klinik resmi yang terdaftar atau rujukan kantor Sah Bandar, yang dimana surat kesehatan dari klinik ini biasanya adalah rujukan untuk membuat buku pelaut ataupun sertifikat yang lain. Di sini semuanya ada di sini. Jadi misalkan dari pelabuhan Sah Bandar kelas 1 di Tanjung Priok, mana yang paling dekat, yaitu ya sini PKKP ini. Ini kita bisa melakukan klinik, maksudnya medical check up di sini. Bukan medical check up ya, membuat surat kesehatan di sini untuk memenuhi sebagai syarat pembuatan buku pelaut atau syarat-syarat pembuatan sertifikat. Nah, ini Puri Medika, ini ada Puri Medika, ada Baruna dan sebagainya. Ini adalah klinik-klinik atau rumah sakit resmi rujukan dari Sah Bandar yang terdaftar di
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi dua informasi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui. Jadi at least kita mengetahui informasi dan at least menjauhkan kita dari risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua yaitu verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen ini yaitu verifikasi ini biasa dilaksanakan oleh pihak sah bandar. Coba kita buka aja. Agak lemot ini. Nah, ini login sah bandar. Nah, ini verifikasi ini hanya bisa dilakukan oleh pihak sah bandar. Jadi kita datang ke sah bandar dan sah bandar akan menggunakan form ini untuk memverifikasi dokumen kita. Oke, kita balik lagi ke sertifikat pelaut. Nah, bagi teman-teman yang mau mengecek atau menelusuri sertifikat pelaut teman-teman itu sudah online atau sertifikat resmi atau sertifikat bodong. Nah, teman-teman bisa buka portal ini, bisa dicek di sertifikat pelaut. Insya Allah semuanya sudah terdaftar di sini. Kalau memang sertifikat teman-teman itu sudah asli dan online, insya Allah sudah bisa dibuka di form ini. Nah, di sini validasi kode pelaut atau nomor sertifikat. Nah, kode pelaut, ingat teman-teman, kode pelaut itu nomor 10 nomor pertama dari digit pertama dari nomor sertifikat teman-teman. Dan kode sertifikat ini semua yang nomor ke-16 digit nomor yang ada pada sertifikat teman-teman. Antara dua itu silahkan. Kalau kode pelaut ini dimasukin, maka akan muncul semua sertifikat yang teman-teman punya. Kalau cuma satu kode sertifikat yang teman-teman masukin, itu cuma akan muncul sertifikat yang teman-teman punya. Satu sertifikat sesuai dengan kode sertifikat yang dimasukin. Lain halnya dengan kode pelaut. Kode pelaut itu semua sertifikat yang teman-teman punya, karena biasanya pelaut itu mempunyai antara 4 sampai 6 sertifikat pada umumnya ya. Jadi ketika dimasukin satu kode pelaut akan muncul nama teman-teman dan sertifikat apa saja yang teman-teman miliki beserta lengkap dengan masa aktifnya. Nah, sebagai informasi aja, kalau sertifikat pelaut itu biasa terdiri dari 16 digit number. 10 digit number pertama itu adalah kode pelaut atau seafarer code. Itu semua pelaut itu masing-masing mempunyai seafarer code masing-masing. Jadi satu pelaut dengan pelaut yang sama, yang lain itu tidak mempunyai nomor yang sama. Dan kemudian dua nomor setelah seafarer code atau digit ke-11 dan digit ke-12 itu merupakan kode sertifikat. Nah, dan kemudian digit ke-13 dan 14 itu merupakan kode tempat atau lembaga pelatihan sertifikat. Nah, itu kode di mana teman-teman mengambil sertifikat tersebut. Dan dua nomor paling belakang itu merupakan tahun pengambilan sertifikat. Nah, jadi sertifikat itu terdiri dari 16 nomor. Jadi teman-teman nggak usah bingung ketika ditanyain kode pelaut kamu berapa. Kita lihat sertifikatnya 10 digit nomor pertama itu adalah kode pelaut kita. Dan SID, Seafarer Identity Document. Nah, SID ini dimana buatnya? SID ini biasa untuk pelaut-pelaut yang internasional ataupun mungkin ada perusahaan-perusahaan nasional yang mewajibkan bagi pelaut untuk mempunyai SID. SID ini dibuat di Kementerian Perhubungan, yang bukan di sah bandar tapi di Kementerian Perhubungan. Biasa surat pengantarnya itu dari perusahaan dan kita harus datang ke sana sendiri dan dibuat karena ada fotonya di sana. Jadi pelaut itu harus datang ke sana sendiri. Tapi ini sepertinya tidak eksis lagi. Ada beberapa ini pelaut yang memang tidak diwajibkan untuk membuat SID. Oke, last but not least, buku pelaut. Nah, kita akan membahas di sini buku pelaut. Jadi sekarang kita akan bahas bagaimana membuat permohonan buku pelaut. Baik itu buku pelaut yang baru untuk teman-teman yang belum pernah mempunyai buku pelaut ataupun perpanjangan masa aktif buku pelaut. Membuat surat permohonan pembuatan buku pelaut ataupun permohonan perpanjangan buku pelaut, kita akan klik di buku pelaut.
maka akan muncul 5 ikon lagi, yaitu di sini ada pelaut, sah bandar, atas perhubungan dan perusahaan. Maka kita perlu pergi ke pelaut, klik lagi pelaut. Dan akan muncul form seperti ini. Ini adalah login untuk pelaut dan buat account baru. Nah, buat teman-teman yang belum mempunyai account, silahkan membuat account baru, dan buat teman-teman yang sudah mempunyai account di Direktorat Perhubungan Laut, silahkan tinggal login dengan menggunakan user ID dan password masing-masing. Dan oke, kita lihatin bagaimana cara membuat account yang baru. Ketika kita klik di pembuatan account yang baru, maka akan muncul form pembuatan account yang baru, yaitu kode pelaut seperti tadi saya bilang, 10 digit nomor pertama di sertifikat. Saya kasih contoh 1. Oke, tanggal lahir, ini nomor handphone dengan menggunakan nomor handphone yang masih aktif. Email pastikan menggunakan email yang masih aktif yang sering teman-teman gunakan, karena email ini akan digunakan oleh sistem Direktorat Perhubungan Laut ini untuk memverifikasi account teman-teman. Pastiin email lagi. Dan username, buatlah username baru, that's it, semua dengan huruf kapital, tidak masalah. Dan password, pastikan password ini kombinasi antara angka dan nomor, maksudnya angka dan huruf, supaya tidak gampang ditebak oleh orang lain. Nah, setelah semua form ini lengkap diisi, silahkan teman-teman klik register. Maka ketika teman-teman klik register dan sukses, maka dari sistem otomatis akan mengirim ke email yang teman-teman cantumkan di atas ini adalah verifikasi. Jadi ketika email tersebut sudah diverifikasi, maka pendaftaran account baru teman-teman sudah berhasil. Dan setelah itu, ini karena saya sudah mempunyai account, maka saya tidak akan klik register. Ini sebagai contoh pengisian formnya aja. Oke, dan kemudian setelah teman-teman berhasil untuk mendaftar account yang baru, silahkan login di page sebelumnya, masukkan user ID. Ya, ini user ID, masukkan user ID, di bawahnya ada password, dan login. Nah, ini adalah dashboard buku pelaut yang dimana teman-teman siap untuk membuat permohonan buku pelaut, baik itu buku pelaut baru ataupun perpanjangan. Nah, di sisi kiri bagian atas ada 3 bar. Di sini bisa dilihat apa saja ini dashboardnya, atau bisa dilihat sisi kiri, maka paling atas akan muncul nama kita yang sudah kita daftarkan, dan di bawah navigation di situ ada dashboard pelaut, ada general itu adalah informasi untuk profil kita bisa merubah foto, merubah profil, bahkan kita bisa merubah password sewaktu-waktu kita ingin merubahnya. Kemudian di bawahnya ada informasi dokumen. Informasi dokumen ini isinya mengenai profil kita. Jadi buku kita yang sudah online ataupun profil kita sebagai pelaut di sini sudah tercantum di Perhubungan Laut, yaitu lengkap dengan kode pelaut kita, nama kita, tempat, tanggal lahir, dan sertifikat yang kita punyai. Bahkan di situ kalau teman-teman sudah pernah membuat buku pelaut online sebelumnya, di situ juga ada history sign on, sign off-nya di kapal mana aja. Di situ lengkap. Dan kembali ke paling bawah ini ada permohonan. Nah, di permohonan ini adalah dimana kita bisa membuat permohonan. Dimana kita bisa membuat permohonan, baik itu buku pelaut baru atau buku pelaut baru ataupun perpanjangan buku pelaut. Nah, kita lihat di permohonan sini yang paling atas.
adalah buku pelaut. Ini buat teman-teman yang belum pernah mempunyai buku pelaut baru. Bagaimana cara membuat permohonan? Di sisi kanan sini ada tulisan buat permohonan. Nah, ketika teman-teman belum pernah membuat permohonan, maka just klik permohonan, akan muncul form seperti ini. Nah, dikarenakan saya sudah pernah membuat dan buku pelaut saya masih aktif, jadi tidak bisa membuat permohonan yang baru sampai buku pelaut saya masa aktifnya habis atau expired. Oke, dan kita lanjut ke perpanjangan. Maka ketika perpanjangan mempunyai form yang sama, yaitu teman-teman perlu klik permohonan di atas sini, buat permohonan, maka akan ditunjukkan ke form berikutnya yang seperti ini. Nah, ini adalah form permohonan. Nanti di form permohonan ini ada kode pelaut kita, ada nama kita, dan cetak itu nanti kita dikasih pilihan untuk menunjuk satu kantor sah bandar di mana kita mau mencetak buku pelaut tersebut. Pada dasarnya cetak itu adalah tempat di mana kita bisa datang dan bisa mendaftarkan, bisa membuat buku pelaut. Ini kantor sah bandarnya, ada Sah Bandar Belawan, Makassar, dan semua kantor sah bandar di Indonesia terdaftar di list ini. Jadi, kemudian ini karena saya sudah membuat permohonan sebelumnya, maka saya tidak akan kirimkan permohonan lagi, otherwise nanti double. Dan kita lihat ini, ketika kita sudah membuat permohonan sudah berhasil, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah permohonan buku pelaut, dan ketika ini menunjukkan bahwa permohonan kita berhasil, maka kita bisa view. Lihat sebelah kanan di permohonan bawahnya ada view, di paling kanan ada status. Kalau kita sudah membuat permohonan, biasanya status di paling kanan ini adalah print atau belum di print. Maka untuk teman-teman bisa ngeprint dan bisa di print dan dilampirkan untuk kelengkapan dokumen ketika kita datang ke kantor sah bandar. Nah, untuk melihat jadwalnya kita klik view. Nah, inilah permohonan yang sudah disetujui oleh kantor sah bandar, di mana datang dari kantor sah bandar, di mana kantor itu yang sudah kita pilih di atas tadi. Nah, ini. Nah, inilah bentuk form yang sudah disetujui dari kantor kesah bandaran utama, di mana kantor sah bandar yang sudah kita pilih tadi. Ini adalah form pembuatan buku pelaut. Maka di sini tertanggal, saya membuatnya tanggal 22 Maret, dan tanggal pembuatan dan jadwal kedatangan saya sudah diatur dari pihak kantor. Saya harus datang ke kantor sah bandar tanggal 24. Maka informasinya adalah biasanya jadwal itu datang 2 hari setelah hari ataupun tanggal pembuatan permohonan. Jadi kalau teman-teman mempunyai rencana untuk mendaftarkan tanggal 10, untuk bisa datang ke kantor sah bandar tanggal 10, silahkan teman-teman membuat surat permohonannya di tanggal 8, karena 2 hari setelah tanggal pendaftaran. Inilah contoh form pendaftaran yang sudah berhasil, maka akan berbentuk di sini ada nomor pendaftaran, Ciferet code, nama lengkap, dan hari, tanggal, serta tempat lokasi kantor sah bandar sudah ditentukan. Beserta di sini sudah ada perintahnya harap membawa syarat-syaratnya, yaitu untuk buku pelaut. Untuk buku pelaut kita harus membawa fotokopi sertifikat keahlian, BSD segala macam, surat keterangan sehat dari rumah sakit yang sudah direkomendasikan dari kantor sah bandar, klinik ataupun rumah sakitnya tadi di depan sudah saya kasih tahu. Ini bisa dicek di ikon informasi. Dan surat keterangan catatan kepolisian SKCK ini untuk buku pelaut yang baru, fotokopi akta kelahiran, pas foto 5x5 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 lembar. Dan nanti setibanya kita di kantor sah bandar, untuk buku pelaut baru ini akan diambil foto online, yaitu foto langsung di kantor sah bandar. Untuk itu biasanya
disarankan untuk pembuatan buku pelaut yang baru datang 30 menit at least sebelum jadwal kedatangan, karena di sini tertulis jam 8 sampai jam 14. Akan tetapi biasanya kantor Syahbandar nomor antriannya itu ditutup tidak jauh dari jam awal, jam 8 itu dibuka. Kemungkinan dia bakalan tutup antrian jam 8.30, jam 9. Setelah itu tidak menerima antrian lagi. Maka untuk teman-teman disarankan untuk datang lebih awal supaya tidak telat untuk antriannya ya. Oke, kembali ke perpanjangan. Perpanjangan ini bentuk nah, ketika teman-teman sudah berhasil membuat permohonan untuk perpanjangan, maka ini akan muncul seperti ini. Ini ada permohonan untuk view, ada status sudah di print, punya saya sudah print. Maka teman-teman kalau sudah membuat permohonan dan belum di print, bisa tulisannya belum di print atau perintah print out. Nah, kertas print out itu nanti akan dibawa ke Syahbandar lagi untuk sebagai kelengkapan dokumen. Nah, kita view di sini, kita lihat apa isinya. Oke, kantor Syahbandar. Nah, ini sepertinya saya maksud saya ini seperti halnya yang tadi ya. Ini form ini sama, saya bikin tanggal 11 Maret, maka dijadwalkan untuk datang ke kantor Syahbandar 13 Maret. Dan syaratnya berbeda karena ini hanya perpanjangan, maka cuma diperlukan fotokopi sertifikat keahlian seperti BSc, SCRB dan lain-lain. Kalaupun tidak, satu pun sudah cukup untuk BST. Fotokopi sertifikat keterampilan pelaut dan fotokopi akte kelahiran, tanda kenal KTP dan surat kenal lahir dan segala macam, salah satu dari mereka, dan buku pelaut asli. Untuk perpanjangan di sini tidak dibutuhkan surat sehat. Ini untuk perpanjangan ya, tapi untuk buku pelaut baru dibutuhkan surat sehat. Nah, oke, saya rasa itulah teman-teman informasi bagaimana untuk membuat permohonan buku pelaut. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk teman-teman pelaut semua, dan mudah-mudahan sukses selalu menyertai Anda. Dan terima kasih sudah stay di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.